Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Hijrah Itu Mudah. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Agama Islam mengajarkan kita untuk percaya tentang surga dan neraka sebagai tempat akhir kehidupan kita di akhirat nanti. Berdasarkan keterangan dari ulama, neraka terdapat 7 tingkatan. Mari kita simak neraka apa saja yang dimaksud. Yang pertama, neraka Jahannam. Diterangkan oleh mayoritas ulama tafsir, Jahannam adalah tingkatan teratas neraka. Jadi, neraka Jahannam itu adalah neraka nomor 1 tingkatannya. Ia dikhususkan untuk orang-orang yang maksiat dan tidak sempat taubat sebelum mereka meninggal dunia. Yang kedua, neraka Ladha. Diinformasikan dalam ayat surat Al-Lail ayat 14-16 yang artinya, maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Quran surat Al-Lail ayat 14-16. Adapun orang-orang yang akan memasukinya menurut Al-Samarqandi adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya karena mendustakan tauhid dan berpaling dari keimanan, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan menghadap untuk mentaati setan. Siapapun yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan, mereka diancam dengan siksaan yang pedih dalam neraka Ladha ini. Yang ketiga, neraka Hutamah. Neraka Hutamah dijelaskan dalam surat Al-Humazah yang artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Quran surat Al-Humazah ayat 4-8. Berdasarkan ayat tersebut, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang suka mengadu domba atau namimah, dan orang-orang yang terperdaya dengan harta kekayaannya. Mereka mengira bahwa harta akan membuat diri mereka kekal di dunia. Padahal sejatinya harta dan kekayaan adalah perhiasan dunia. Kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat dan menolong diri mereka hanyalah iman dan amal soleh. Yang keempat, neraka Sa'ir. Kehadiran neraka Sa'ir menjadi pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak membayar zakat, memakan harta anak yatim, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya atau korupsi, dan mendustakan hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran surat An-Nisa ayat 10. Yang kelima, neraka Jahim. Neraka Jahim akan dihuni oleh orang-orang musyrik seperti para pendusta ayat-ayat Allah, mendurhakai Allah dan melupakan urusan akhirat karena kesibukan duniawi.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 51 mengenai keberadaan neraka Jahim dan penghuninya, yang artinya, tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni neraka Jahim. Quran surat Al-Hajj ayat 51. Keenam, neraka Sakor. Jika dilihat dalam surat Al-Muddatsir, penghuni neraka ini adalah orang-orang yang tidak sholat, tidak menyantuni orang miskin, orang yang suka membicarakan yang batil, dan orang yang mendustakan hari pembalasan. Sebagaimana disampaikan Al-Quran, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka ini? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Quran surat Al-Muddatsir ayat 42-46. Yang terakhir, neraka Hawiyah. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini merupakan tingkatan neraka yang paling bawah. Disebutkan pula bahwa orang-orang munafik akan menjadi calon penghuni neraka ini. Sebab dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Itulah uraian mengenai nama-nama neraka dalam agama Islam. Semoga kita semua terhindar dari api neraka dan meraih tempat terbaik di akhirat kelak, yaitu surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian penjelasan tentang 7 neraka dalam agama Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.